semua, apa kabarnya? Sehat kan? Ya, ini kali pertama kita bertemu dalam pembelajaran IPA untuk tahun ini, ya kan? Nah, Ibu harap semuanya kaliannya sehat walafiat. Walaupun kita sekarang belajarnya dari jarak jauh, tapi Ibu yakin kamu masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, anak Ibu, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang perkembangbiakan. Kamu masih ingat ya tentang perkembangbiakan? Ingat, salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah berkembangbiak. Artinya apakah itu berkembangbiak? Berkembangbiak itu artinya bertambah banyak. Jadi, semua makhluk hidup pasti akan melakukan perkembangbiakan. Nah, perhatikan video yang akan Ibu sampaikan nanti. Di situ Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, anak Ibu, selamat datang semuanya di Science Class bersama Ibu Lestari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tetapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa perkembangbiakan makhluk hidup terdiri dari dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Proses perkembangbiakan secara generatif ini membutuhkan dua induk, yaitu induk jantan dan induk betina. Baik hewan ataupun tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan generatif ditandai dengan adanya proses pembuahan. Apa itu proses pembuahan? Nah, proses pembuahan adalah proses peleburan sel jantan dan sel betina yang menghasilkan zigot dan membentuk individu baru ataupun organisme baru. Nah, kemudian perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tanpa adanya peleburan atau tanpa adanya pertemuan sel jantan dan sel betina. Jadi pada perkembangbiakan vegetatif ini hanya membutuhkan satu induk saja. Oke, kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami dan kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, apa itu ya perkembangbiakan vegetatif alami? Baiklah, dengarkan akan Ibu jelaskan. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan makhluk hidup lain. Misalnya tanpa ada campur tangan manusia ataupun tanpa ada campur tangan hewan seperti serangga ataupun burung dan lainnya. Jadi proses perkembangbiakan ini secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Nah, cara tumbuhan dalam menghasilkan individu baru melalui perkembangbiakan vegetatif alami terdiri atas tunas, tunas adventif, spora, rizoma atau akar tinggal atau sering juga kita sebut dengan rimpang. Lalu ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih, dan stolon. Tunas. Tunas adalah perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Individu baru yang dihasilkan melalui tunas biasanya tumbuh di samping induknya. Selanjutnya, individu baru ini berkembang biak melalui tunas yang akan membentuk rumpun. Munculnya tunas individu baru berasal dari bagian tumbuhan di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, bambu, dan tebu. Berikutnya tunas adventif.
Cara berkembang biak melalui tunas adventif adalah cara tumbuhan untuk menghasilkan individu baru melalui sela-sela bagian tumbuhan. Pengertian dari tunas adventif sendiri adalah tunas yang terbentuk tidak pada tempatnya. Jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif akan tumbuh pada bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas seperti daun dan akar. Contohnya adalah tanaman cocor bebek, bunga wijaya kusuma, tanaman karsen atau talok, dan tanaman cemara. Spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan yang terletak pada sebuah kotak penampung spora yang disebut dengan sporangium. Kumpulan kotak spora akan membentuk sorus yang biasanya terletak di bagian tepi bawah daun. Bentuk sorus berupa bintik-bintik kecoklatan. Individu baru dengan perkembangbiakan menggunakan spora dapat terbentuk saat spora pecah dan jatuh di tempat yang cocok, misalnya di tempat-tempat yang lembab. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku seperti suplir, kemudian pakis, dan jamur. Umbi batang. Umbi batang atau disebut dengan tuber adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Umbi batang mempunyai mata tunas yang akan tumbuh membentuk individu baru. Cara menghasilkan individu baru dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang hanya cukup mengubur atau menanam jenis tanaman tersebut pada tanah. Contohnya adalah ubi jalar dan kentang. Umbi lapis. Umbi lapis atau bulbus merupakan bagian tumbuhan berupa batang yang berada di dalam tanah. Bentuk umbi lapis merupakan modifikasi daun, yaitu lapisan daun berdaging sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, bagian daun terluar mengering dan membentuk sisi yang melindungi daun tebal dan berdaging di sebelah dalam umbi. Dari sela-sela daun tersebut akan tumbuh mata tunas yang biasanya disebut siung. Bila tunas tumbuh akan terbentuk individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga bakung. Geragi atau stolon. Geragi atau yang biasa juga disebut sebagai stolon merupakan batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Bagian inilah yang berperan dalam membentuk individu baru pada beberapa jenis tanaman. Bagian geragi yang menyentuh tanah akan membentuk tunas dan akar pada setiap ruas yang dimilikinya. Tumbuhan baru tersebut tetap berhubungan dengan induknya, tetapi tidak tergantung tumbuhan induknya. Nah, selanjutnya tumbuhan baru yang terbentuk dapat menyerap zat hara dan melakukan fotosintesis sendiri tanpa tergantung dengan induknya. Sehingga jika tumbuhan baru tersebut dipisahkan dari induknya, dapat tumbuh menjadi individu baru sendiri. Contohnya adalah stroberi, rumput teki, arbei, dan tanaman pegagan. Umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi penyimpanan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya, sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, bengkoang, ketela pohon, dan bunga dahlia. Yang terakhir kita bahas adalah rizoma atau akar tinggal, atau yang dikenal masyarakat dengan rimpang. Nah, bagian tumbuhan rizoma merupakan modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas. Dari sinilah akar terbentuk, akar baru dari ruas-ruasnya. Oke, contohnya adalah jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan lainnya. Nah, cara tumbuh tumbuhan melalui rizoma sebenarnya hampir sama dengan geragi atau stolon. Dari keduanya hanya terdapat sedikit saja perbedaan. Letak perbedaannya pada tempat menjalarnya. Pada rizoma, tempat menjalarnya berada di dalam tanah,
sedangkan pada geragi atau turun tempat menjalarnya berada pada permukaan tanah. Oke, demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kamu pahami semuanya. Nah, apabila kamu tidak paham, kamu nanti bisa langsung bertanya kepada Ibu. Nanti akan Ibu jelaskan kembali. Oke? Tapi untuk mengetahui kamu sudah paham atau belum, Ibu akan memberikan latihan. Yuk kita lihat latihannya. Mana tadi video yang Ibu sampaikan? Mudah-mudahan kamu semua memahaminya ya. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas ya. Lihat nanti tugas yang akan diberikan melalui video berikut ini. Setelah itu kamu akan mengirimkan tugas tersebut melalui Google Form yang akan Ibu sampaikan. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya baik-baik ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak